Apa yang kau lakukan di sini? Ini toko, bukan tempat tidur gelandangan. Bentak pria itu. Wajahnya penuh amarah. Rina mengatupkan bibirnya erat. Tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena luka di hatinya. Siapa sebenarnya Rina? Kenapa ia tidur di toko itu? Dan fakta apa yang akan membuat pria itu menyesal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Udara pagi di Yogyakarta masih terasa dingin. Embun pagi masih menggantung di daun-daun pohon yang berjajar di sepanjang trotoar. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan jalanan masih sepi. Di depan sebuah toko roti bernama Arya Bakery, seorang wanita muda terbaring di atas selembar kardus bekas. Jaket tipisnya yang sudah lusuh membungkus tubuhnya yang kurus. Ia meringkuk, mencoba menghangatkan diri dari udara pagi yang menusuk. Sesekali, ia menggigil. Matanya yang lelah nyaris terbuka, tetapi terlalu berat untuk melawan kantuk dan kelelahan yang mendera. Toko tempat ia tidur masih tertutup rapat. Rolling door-nya tertutup dengan rantai dan gembok besar. Namun, aromanya yang khas masih melekat di udara. Bau roti yang dulu sangat ia kenal. Bau rumah. Tapi rumah itu kini bukan lagi miliknya. Ia menghela napas panjang. Matanya kembali tertutup. Meski hatinya masih bergemuruh dengan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, biur, air dingin mengguyur tubuhnya tanpa peringatan. Wanita itu tersentak. Matanya langsung terbuka lebar. Napasnya tercekat saat rasa dingin menusuk kulitnya hingga ke tulang. Tubuhnya menggigil hebat. Rambut hitam panjangnya meneteskan air ke tanah. Jaket lusuhnya kini semakin basah, membuatnya makin kedinginan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya yang jernih bertemu dengan tatapan tajam seorang pria yang berdiri di hadapannya. Pria itu bertubuh tinggi, mengenakan kemeja putih yang lengannya tergulung hingga siku. Rahangnya tegas, ekspresinya keras dan tidak bersahabat. Di tangannya masih ada ember kosong sumber air yang barusan mengguyur tubuh wanita itu. "Pergi dari sini," bentak pria itu. "Ini toko, bukan tempat tidur gelandangan." Wanita itu hanya diam. Ia tidak berusaha menjelaskan dirinya, tidak meminta maaf, tidak memohon. Ia hanya menunduk, membiarkan air dingin menetes dari wajah dan rambutnya. Lalu dengan pelan, ia mulai berdiri. Tubuhnya masih lemas, kakinya gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Arya, pria pemilik toko itu, mendengus kesal melihat reaksi wanita itu yang tidak melawan. "Kau tidak dengar? Aku bilang pergi." Wanita itu akhirnya berbicara. Suara lirihnya nyaris tertelan angin pagi. "Aku tidak berniat mengganggu," katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Entah karena dingin atau karena luka di hatinya. Arya mendelik. "Lalu kenapa kau tidur di depan tokoku? Kalau kau butuh tempat tidur, pergilah ke tempat lain." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Tanpa banyak kata, ia mulai melangkah menjauh. 1 langkah. 2 langkah. Jaket tipisnya menempel erat di tubuhnya yang basah kuyup. Sepatu lusuhnya menciptakan suara cok, cok kecil setiap kali menyentuh aspal basah. Arya masih menatapnya. Wajahnya kaku. Dalam hatinya ada sedikit perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Kenapa wanita itu tidak marah, tidak membantah? Kenapa hanya diam, menerima perlakuannya seolah-olah memang pantas mendapatkannya? Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Hanya seorang gelandangan, batinnya tidak perlu dipikirkan. Dengan kesal, ia membanting ember kosong ke lantai dan berjalan masuk ke tokonya.
Tanpa ia sadari, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan ia akan menyesalinya. Rina berjalan pelan di trotoar yang masih basah oleh embun pagi. Pakaiannya yang kuyup membuat tubuhnya semakin menggigil. Ia merapatkan jaket tipisnya, mencoba menghangatkan diri meski sia-sia. Setiap langkah terasa berat, setiap embusan napas terasa menyakitkan. Ia sudah kehilangan segalanya. Sekarang bahkan tidur di depan toko yang dulu miliknya pun tidak diizinkan. Ia mendongak, menatap langit yang mulai terang. Dulu, saat toko itu masih milik keluarganya, pagi seperti ini adalah waktu yang paling ia sukai. Dulu, setiap pagi ia akan membantu ayahnya menyiapkan roti. Ia akan tertawa bersama ibunya di dapur, membentuk adonan, menaburkan gula halus di atas kerusan yang baru matang. Dulu, tapi itu semua hanya kenangan. Sekarang, ia tidak lebih dari seorang wanita tunawisma yang bahkan tidak punya tempat untuk sekadar beristirahat. Suara klakson mobil menyadarkannya dari lamunan. Ia buru-buru menepi ke trotoar, membiarkan kendaraan melaju di jalan yang mulai ramai. Ia harus mencari tempat lain untuk menghangatkan diri. Tapi, ke mana? Rina menggigit bibirnya. Ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, di toko roti Arya Bakery, Arya masih merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, setelah membuka toko, ia duduk di belakang meja kasir, mencoba fokus pada laporan keuangan. Tapi pikirannya terus melayang ke wanita yang tadi ia siram dengan air. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan hanya karena ekspresi wanita itu yang tidak marah, tapi ada sesuatu yang familiar tentang dirinya. Arya mengerutkan kening. Ia mengingat kembali wajah wanita itu. Matanya yang sendu, rambutnya yang hitam panjang, postur tubuhnya yang meskipun kurus tetap terlihat anggun. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di pikirannya. Ia berdiri, melangkah ke dapur, dan membuka lemari tua di pojok ruangan. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen lama. Ia mulai membongkar kertas-kertas yang sudah berdebu, mencari sesuatu yang terasa samar di ingatannya. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Sebuah foto lama. Di dalamnya, seorang pria paruh baya dengan celemek putih tersenyum lebar di depan toko roti. Di sampingnya, ada seorang gadis muda yang juga tersenyum manis. Arya menatap gadis di foto itu, lalu membandingkannya dengan wanita yang tadi pagi ia siram dengan air. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mengenal wanita itu. Ia mengenal gadis dalam foto itu. Nama gadis itu adalah Rina, putri dari pemilik lama toko ini. Dan sekarang, ia baru saja menyiramnya dengan air seperti seorang gelandangan tak berharga. Arya merasakan dadanya sesak. Ia telah melakukan kesalahan besar. Bab 3. Kesalahan yang tak termaafkan versi diperpanjang. Arya masih menatap foto di tangannya. Tangannya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya lebih awal? Wanita yang tadi pagi ia usir dan siram dengan air bukan hanya seorang gelandangan biasa. Ia adalah Rina, putri dari pemilik asli toko ini. Pemilik lama yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya dulu. Arya duduk di kursinya dengan napas berat. Bayangan masa lalu kembali menghantamnya. Dulu, sebelum ia mengambil alih toko ini, ia hanyalah seorang pegawai biasa. Ia bekerja di toko roti ini sejak masih muda, belajar dari Pak Handoko pemilik lama sekaligus ayah Rina. Pak Handoko bukan hanya bos baginya. Ia adalah seorang guru, mentor, bahkan sosok ayah yang tak pernah Arya miliki. Toko ini dulunya sangat ramai. Setiap pagi, pelanggan datang untuk membeli roti yang dibuat dengan resep khas keluarga Rina. Dan di antara kesibukannya bekerja, Arya sering melihat Rina membantu ayahnya di dapur. Gadis itu selalu tersenyum, ramah kepada siapa saja. Tapi semuanya berubah ketika Pak Handoko jatuh sakit. Toko mulai mengalami masalah keuangan. Dan Rina tidak bisa mengelolanya sendirian. Hutang menumpuk, dan akhirnya toko ini dijual
untuk membayar semua utang yang ada. Arya mengingat hari di mana ia akhirnya bisa membeli toko ini dari pihak bank. Saat itu, ia berpikir bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Ia menyelamatkan tempat yang penuh kenangan ini, memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan. Tapi di mana Rina setelah itu, ia tidak pernah tahu. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia menemukannya dalam kondisi mengenaskan, dan ia sendiri yang memperlakukannya dengan kejam. Arya mengusap wajahnya dengan kasar. Perasaan bersalah mulai memenuhi dadanya. Ia harus menemukannya. Ia harus meminta maaf. Tapi, apakah permintaan maaf saja cukup? Di tempat lain, Rina berjalan dengan lemah di pinggir jalan. Jaketnya masih basah, dan dinginnya udara pagi membuat tubuhnya semakin menggigil. Perutnya kosong. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia makan dengan layak. Ia mendekati sebuah warung kecil di sudut jalan. Aroma nasi uduk dan gorengan yang baru matang membuatnya semakin lapar. Seorang ibu penjual warung menatapnya dengan iba. "Mbak, mau makan?" tanyanya lembut. Rina ragu. Ia masih punya beberapa lembar uang di sakunya. Uang yang tersisa dari hasil kerja serabutan yang ia lakukan beberapa hari. Tapi kalau ia menghabiskannya sekarang, ia tidak tahu bagaimana cara bertahan di hari-hari berikutnya. Melihat kebimbangannya, si ibu penjual tersenyum dan mengambil sebungkus nasi uduk. "Makan dulu, Nak. Anggap saja rejeki dari Tuhan." Mata Rina berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Suaranya hampir tidak terdengar. Ia duduk di bangku kayu di samping warung, membuka bungkusan nasi itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyuapkan sesuap pertama ke mulutnya. Rasanya sederhana, tapi begitu hangat di perutnya yang kosong, dan tanpa sadar, air mata menetes dari matanya. Bukan hanya karena rasa syukur atas makanan itu, tetapi juga karena kelelahan yang selama ini ia tahan. Ia sudah terlalu lama berjuang sendirian. Ia sudah terlalu lama bertahan tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Ia hanyalah seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Kembali ke Arya. Arya berlari keluar toko, matanya mencari-cari ke jalanan. Ia harus menemukan Rina sebelum semuanya terlambat. Tapi bagaimana? Ia tidak tahu di mana wanita itu tinggal. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih ada di sekitar sini atau sudah pergi entah kemana. Ia menelusuri jalanan, bertanya kepada beberapa orang yang mungkin melihatnya. "Tadi ada perempuan dengan jaket basah lewat sini?" tanyanya kepada seorang tukang becak. Tukang becak itu mengangguk. "Iya, Mas. Saya lihat dia jalan ke arah utara." Arya langsung berlari ke arah yang ditunjukkan. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Tapi yang jelas, ia tidak bisa membiarkan Rina menghilang begitu saja. Ia harus menemukannya, dan ia harus memastikan bahwa wanita itu tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Bab 4, Pertemuan yang penuh penyesalan, versi diperpanjang. Arya berlari menyusuri trotoar. Matanya terus mencari sosok Rina. Napasnya mulai memburu, tapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu hal. Ia harus menemukannya. Tatapan orang-orang yang keheranan melihat seorang pria rapi berlari-lari di pagi hari tidak ia hiraukan. "Mas, ada apa?" tanya seorang pedagang kaki lima yang ia lewati. "Tadi ada perempuan dengan jaket basah lewat sini?" Arya bertanya cepat. Suaranya penuh urgensi. Pedagang itu berpikir sejenak. "Oh, ada. Dia duduk di warung Bu Sarti di pojok jalan sana." Arya langsung berlari ke arah yang ditunjukkan. Ketika ia sampai di depan warung sederhana itu, langkahnya melambat. Matanya langsung menangkap sosok yang ia cari. Rina. Wanita itu duduk di bangku kayu di sudut warung, memegang sebungkus nasi uduk yang hampir habis. Wajahnya pucat,
Tubuhnya masih terlihat menggigil. Tapi yang paling menusuk hati Arya adalah mata wanita itu yang kosong. Seakan-akan Rina sudah kehilangan harapan. Semua ini salahku. Arya menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah mendekat. Tapi sebelum ia bisa bicara, Bu Sarti pemilik warung sudah lebih dulu melihatnya. "Mas Arya, ada apa pagi-pagi ke sini?" Sapanya ramah. Rina yang mendengar nama itu langsung menegang. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan melihat Arya berdiri di sana. Ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan juga takut. Tapi lebih ke kosong. Seolah-olah ia sudah lelah menghadapi dunia ini. Arya merasakan dadanya mencengkeram sakit. "Tunggu." Rina berbicara untuk pertama kali. Suaranya pelan, tapi jelas. "Kenapa kau ada di sini?" Arya mencoba bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. "Rina, kalau kau mau menyiramku lagi, tunggu sebentar. Aku akan menghabiskan makananku dulu," katanya datar. Duar. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Arya. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Tapi bagaimana bisa? Nyatanya, itulah yang telah ia lakukan pagi tadi. "Rina, Arya menunduk, mengatur napasnya sebelum berbicara lagi. "Aku datang untuk meminta maaf." Rina hanya diam. "Aku tidak tahu, aku tidak sadar kalau itu kau." Suara Arya nyaris bergetar. "Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah. Kalau kau tahu, kau tidak akan menyiramku." Rina menyela. Matanya menatap lurus ke arah Arya. Arya terdiam. "Tapi itu berarti..." Lanjut Rina. Suaranya tetap datar. "Kalau aku bukan seseorang yang kau kenal, kau tidak akan merasa bersalah kan?" Arya tertegun. Ia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Tapi Rina benar. Jika ia tidak mengenal wanita itu, mungkin ia tidak akan pernah menyesalinya. Arya merasa dadanya semakin sesak. "Rina, sudahlah." Rina berdiri, mengencangkan jaketnya yang sudah mulai kering. "Aku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Aku tidak perlu maafmu." Ia membalikkan badan, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum ia bisa melangkah jauh, tangan Arya sudah lebih dulu menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi." Rina membeku. Ia bisa merasakan genggaman tangan Arya yang hangat. "Tolong, Rina, aku ingin membantu." Suara Arya terdengar tulus, penuh penyesalan. Rina memejamkan mata. Ia ingin menepis tangan itu. Ingin pergi tanpa perlu mengingat masa lalu yang menyakitkan. Tapi hatinya berkata lain. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang ingin membantunya. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu adalah Arya, seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kehidupannya. Ia menggigit bibirnya. Haruskah ia percaya? Bab 5. Luka yang masih terbuka, versi diperpanjang. Rina menatap tangan Arya yang masih menggenggam pergelangan tangannya. Hangat, sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan yang memberi rasa nyaman. Tapi, haruskah ia percaya? Terlalu banyak luka yang masih menganga di hatinya. Terlalu banyak penderitaan yang ia alami sendirian. Rina menarik napas dalam, lalu perlahan melepaskan genggaman Arya. "Aku tidak butuh bantuanmu, Arya," katanya lirih. Suaranya nyaris tanpa emosi. Arya menggigit bibirnya. "Tapi, Rina, aku sudah terbiasa hidup seperti ini." Kata-kata itu membuat dada Arya semakin sesak. Tidak, ia tidak bisa membiarkan Rina terus seperti ini. "Rina, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar," kata Arya dengan suara bergetar. "Aku tidak akan meminta maaf lagi kalau kau tidak mau menerimanya. Tapi setidaknya, biarkan aku menebus kesalahanku." Rina diam. Di dalam hatinya, ada suara yang mengatakan bahwa ia harus pergi. Harus tetap menjaga jarak dari orang yang pernah melukainya.
tapi ada bagian lain dari dirinya yang ingin percaya. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya datang dan ingin membantunya. Tapi, apakah ia pantas untuk itu? Ia bukan siapa-siapa lagi. Ia hanya seorang wanita yang bahkan tidak punya tempat tinggal. Ia menunduk. "Aku sudah tidak punya apa-apa, Arya," katanya pelan. "Toko itu bukan milikku lagi. Aku bukan Rina yang dulu." Arya tertegun. "Dan aku sudah terbiasa hidup seperti ini," lanjut Rina. Suaranya semakin lirih. "Terbiasa?" Arya mengepalkan tangannya. "Tidak. Rina tidak seharusnya terbiasa hidup seperti ini. Ia seharusnya tidak perlu tidur di jalanan. Ia seharusnya tidak perlu merasa sendirian." "Ikut denganku," kata Arya tiba-tiba. Rina mendongak. Matanya membulat. "Apa? Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa melakukan sesuatu sekarang." Arya menatapnya dengan serius. "Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Aku hanya ingin membantumu." Rina menatapnya lama, mencoba mencari kebohongan di mata Arya. Tapi ia tidak menemukannya. Arya benar-benar tulus. Hatinya masih ragu. Tapi, mungkin, untuk pertama kalinya, ia bisa mencoba percaya lagi. Di rumah Arya tidak terlalu besar, tapi terasa nyaman. Sebuah rumah dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu yang sederhana, tapi hangat. Rina duduk di sofa, merasa canggung. Sudah lama sekali ia tidak berada di dalam rumah seperti ini. Arya datang dengan handuk dan pakaian bersih. "Mandi dulu, nanti aku buatkan teh hangat." Rina menerima pakaian itu dengan ragu. "Terima kasih," katanya pelan. Setelah mandi dan mengganti pakaian, Rina duduk di meja makan. Di hadapannya ada secangkir teh hangat dan sepiring roti. Perutnya langsung berbunyi pelan. Arya tersenyum. "Makanlah." Rina menggigit bibirnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil roti itu dan mulai makan pelan-pelan. Setiap gigitan terasa seperti mengisi kehampaan yang selama ini ia rasakan. Sementara itu, Arya hanya duduk di seberangnya, memperhatikan dengan perasaan campur aduk. Malam itu, setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, Rina akhirnya tidur di tempat yang nyaman. Tapi anehnya, ia tidak bisa benar-benar terlelap. Bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Suara ayahnya, tawa pelanggan di toko, dan kenangan saat ia masih menjadi seseorang yang berarti di dunia. Semuanya berputar di kepalanya. Di ruangan lain, Arya juga tidak bisa tidur. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia kenal sebagai gadis ceria, kini berubah menjadi seseorang yang penuh luka dan kehilangan harapan. Ia tidak bisa membiarkan Rina terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Esok harinya, saat Rina bangun dan keluar dari kamar, ia melihat Arya sudah duduk di meja makan dengan 2 cangkir kopi di depannya. "Selamat pagi," Arya menyapanya dengan senyum. Rina hanya mengangguk pelan. Arya menarik napas dalam. Sebelum berkata, "Rina, aku ingin membantumu memulai lagi." Rina terdiam. "Aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin memberikan kesempatan untukmu mendapatkan kembali hidupmu." "Apa maksudmu?" tanya Rina hati-hati. Arya tersenyum. "Aku ingin kau kembali ke toko." Langkah Rina terasa berat saat ia berdiri di depan toko roti yang dulu miliknya. Dulu, tempat ini adalah rumahnya. Kini, ia hanya merasa seperti orang asing. "Tidak apa-apa," kata Arya lembut. "Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan." Rina mengangguk. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara, mengingatkannya pada hari-hari saat ia masih bekerja di sini bersama ayahnya. Beberapa pegawai menatapnya dengan heran. Arya langsung memperkenalkan. "Mulai hari ini, Rina akan bekerja di sini." Mata Rina membulat. "Apa?" Arya menatapnya serius. "Aku tahu kau masih ragu. Tapi ini hanya pekerjaan biasa. Jika suatu hari kau merasa tidak nyaman,
kau bisa pergi, tapi aku ingin kau mencoba dulu. Rina menatap ke seluruh sudut toko. Semua terasa begitu asing, tapi juga akrab di saat yang bersamaan. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, aku akan mencobanya. Hari-hari pertama di toko terasa canggung. Beberapa pegawai yang tidak mengenalnya bertanya-tanya siapa dia. Tapi Arya selalu memastikan bahwa Rina diperlakukan dengan baik. Meskipun canggung, Rina merasa sedikit nyaman. Namun, suatu hari, seorang pelanggan lama datang dan mengenalinya. Rina. Suara seorang wanita membuatnya menoleh. Ia mendapati seorang ibu tua menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dulu kau yang punya toko ini kan? Kenapa sekarang kau bekerja di sini? Pertanyaan itu membuatnya terpaku. Semua pegawai dan pelanggan lain ikut mendengar, membuat suasana toko menjadi hening. Arya yang melihat itu langsung melangkah maju. Rina adalah bagian dari toko ini, Bu. Ia kembali ke tempat yang seharusnya. Ibu itu menatap Rina lama sebelum tersenyum lembut. Aku senang kau kembali. Air mata Rina hampir jatuh saat mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa diakui kembali. Malam itu, setelah toko tutup, Rina dan Arya duduk di teras belakang, menikmati teh hangat. Arya, Rina tiba-tiba berbicara. Suaranya lirih. Rina menatap langit. Kenapa kau melakukan semua ini untukku? Arya terdiam. Karena ia masih berhutang budi pada Pak Handoko, karena ia merasa bersalah telah menyiram Rina, atau karena sesuatu yang lebih dalam dari itu. Akhirnya, ia berkata pelan. Karena aku peduli padamu, Rina. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sudah lama sekali ada seseorang yang mengatakan itu padanya. Dan entah kenapa, hatinya mulai terasa lebih hangat. Bulan-bulan berlalu. Rina semakin nyaman di toko. Para pelanggan mulai mengenalnya lagi, dan ia bahkan menemukan kembali kebahagiaannya dalam membuat roti. Suatu hari, Arya datang membawa sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanya Rina. Arya tersenyum. Resep roti peninggalan ayahmu. Aku menemukannya di gudang lama. Rina menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membukanya perlahan. Melihat lembaran-lembaran kertas tua yang berisi tulisan tangan ayahnya. Tanpa sadar, air mata jatuh di pipinya. Arya mengulurkan tangan dan menghapus air mata itu dengan lembut. Rina, apakah kau siap untuk mengambil kembali tempatmu? Rina menatapnya, lalu tersenyum. Aku siap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa seperti pulang. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan, dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.